Oke, jadi untuk minggu ini itu materinya judulnya adalah ini ya, quantifying user research ya. Jadi quantifying itu artinya adalah ini ya, apa istilahnya ya, menghitung bukan juga ya, lebih apa ya, kayak menganalisa gitu ya. Terus kalau user research itu ya apa namanya, research itu kan riset ya, user itu pengguna. Jadi kita kayak ini gimana caranya kita melakukan riset ya kepada responden ya, kepada pengguna gitu. Kan kita sekarang materinya udah masuk ke tahap pengujian ya, testing ya gitu. Jadi kita ngomonginnya lebih ke masalah testing. Nah, jadi kan tadi ada kata user research ya. User research itu apa? Nah, user research itu definisinya ada macam-macam ya. Ada yang menurut Sauro, ada yang dari ini website usability.gov ini ya, sama ada ini Mike Kuniaski ya. Jadi ada ya definisinya macam-macam, tapi intinya sama ya. Jadi kita kayak mempelajari user gitu loh, mempelajari responden gitu. Ya intinya kan kita kan punya sistem ya, punya antarmuka gitu ya, punya antarmuka yang mau dibangun, terus diuji, terus nanti kalau udah selesai ya di launching gitu kan. Nah kita kan harus pelajari dulu respondennya ya. Eh, Respondennya seperti apa, sesuai nggak sih dengan antarmuka yang kita bikin ya, dan seterusnya. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau lihat definisi di sini itu intinya kurang lebih ke arah situ ya gitu. Jadi intinya kan kita punya goal ya, kebutuhan, sama usernya itu kan juga ada ini ya, ya ada karakteristiknya gitu. Nah itu matching nggak gitu. Jangan-jangan nanti misalnya kita bikin apa nih, kita bikin sebuah antarmuka ya, yang itu sebenarnya hanya cocok untuk anak muda gitu. Nah padahal sasaran kita adalah lansia misalnya, kan nggak match ya. Nah itu kan berarti ada yang salah dengan prosesnya gitu. Oke, ini diagramnya ini kita pernah bahas di pertemuan satu ya, definisi dari usability ya. Saya skip aja. Oke, nah kalau testing itu kan kemarin sudah pernah dibahas juga ya di salah satu bab, itu judulnya adalah usability testing ya. Usability testing itu eh, mengukur tiga ini ya, tiga aspek ini ya. Effectiveness, efficiency, sama satisfaction ya. Itu pakai usability testing. Nah, kalau diterjemahkan di bahasa Indonesianya ini ya, efektivitas, efisiensi, sama kepuasan pengguna ya, itu diukur pakai usability test. Itu minimal ya tiga-tiganya harus terpenuhi ya. Kalau misalnya yang terpenuhi hanya efektivitas doang, ya percuma ya. Jadi kalau salah satu bolong ya nggak boleh ya, gitu. Eh, jadi katakanlah nih ada sebuah antarmuka ya, yang sebentar mungkin saya kasih sedikit contoh ya. Saya cari. Jadi misal ini pakai Figma ya. Jadi saya pakai Figma, saya coba bikin sebuah halaman login ya. Saya coba bikin halaman untuk login. Ini saya kasih teks ini username gitu. Terus saya kasih lagi ada password ya. Terus sama satu buah apa, button ya. Ini saya copy aja biar ukurannya sama. Ceritanya ini button login ya. Oke.
Ini saya kasih warna ya biar kelihatan kayak tombol gitu. Salah, salah taruh. Oke, ya misalnya gini deh. Ini sebuah tampilan halaman login yang sangat sederhana sekali ya, nggak ada warna yang aneh-aneh ya. Nah ini kalau saya suruh nih, saya minta kalian login ya, silahkan login di tampilan ini gitu. Ini kan di Figma itu kan bisa di ini ya, pura-puranya kayak disimulasikan gitu ya. Nah silahkan kalian login ya, halamannya seperti ini ya, masukkan username-nya admin ya, passwordnya 1234 gitu. Nah, kalau kalian saya suruh login, username-nya admin, password-nya 1234, saya yakin kalian semuanya pasti bisa, ya. Dan kalian bisa melakukannya dengan sangat cepat, ya. Karena udah jelas ini, username-nya masukin ke sini, password-nya masukin ke sini, ya. Terus untuk login-nya tinggal pencet, spread, gitu. Selesai. Ya. Dijamin pasti semua orang bisa gitu, karena nggak ada tombol-tombol yang lain, ya icon-icon warna-warna nggak ada, ya. Kecuali ini agak rumit gitu ya, tombolnya ada banyak gitu ya, formnya ada banyak, nah itu bingung. Tapi ini udah jelas ya, halaman loginnya kayak gini. Nah jadi kalau saya bilang dari aspek efektivitas pasti memenuhi ya, aspek efisiensi juga pasti memenuhi karena pasti bisa cepat gitu ya, orang loginnya bisa cepat di situ. Ya efektif jelas orang bisa login di situ. Nah permasalahannya adalah yang ini, ya misalnya kepuasan. Kalau misalnya kalian apa namanya disodorin ya ada aplikasi dengan tampilan seperti ini gitu ya, dilihat itu kayak nggak menarik itu ya. Kok kayak bukan aplikasi itu cuman kayak bohongan itu ya, pasti nggak ada yang minat ya. Jadi dari sisi aspek kepuasan itu dia nggak ada gitu ya, atau nilainya jelek. Nah, jadi percuma kan meskipun dia efektif dan efisien, tapi kalau dia kepuasannya nggak ada, ya tingkat kepuasannya nol itu ya sama aja bohong ya gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi ini aspek ini tiga-tiganya memang harus terpenuhi semua ya. Jangan hanya satu dua doang ya. Semuanya harus terpenuhi gitu. Jadi harus balance ya. Ya itu salah satu contohnya yang sederhana ya. Jadi ini jangan diasumsikan ya dua aja nggak apa-apa gitu ya, yang satu jelek biarin, ini nggak boleh ya, tiga-tiganya harus bagus semua gitu. Nah tadi kan usability testing kan harus mengukur tiga ini ya. Nah itu apa namanya metriknya itu ada macam-macam ya pengukurannya. Jadi bisa mengukur berdasarkan completion rate itu efektivitas ya kaitannya ya. Jumlah error itu efisiensi ya, task time ya, error sama task time ini efisiensi ya. Sedangkan yang ini sisanya ya ini semua adalah berkaitan dengan kepuasan, satisfaction ya. Gitu. Jadi memang masing-masing elemen ini ya, efektivitas itu bisa diturunkan jadi beberapa metrik ya. Efisiensi juga sama, kepuasan juga sama. Jadi pengukurannya bisa macam-macam ya. Gitu. Ini contohnya. Gitu. Nah, kemudian untuk testing sendiri itu kan ada dua fase ya. Yang pertama adalah fase yang namanya formatif ya. Itu fokusnya adalah mencari masalah. Ya, kalau di apa dunia IT kita lebih kenal istilahnya bug gitu ya, mencari bug ya, bug atau error ya. Gitu. Itu formatif test. Nah, kalau yang usability test itu masuknya ke yang sini, sumatif ya. Mengukur kegunaan suatu aplikasi. Kegunaan itu kan bahasa Inggrisnya kan usable ya, usability gitu. Kalau yang formatif ini ngetasnya pakai apa ya? Itu di metode-metode yang berkaitan dengan software engineering, misalnya black box test, white box test, dan terus terusnya ya. Atau unit test yang pakai automation itu ya. Karena fokusnya nyari bug gitu loh. Nyari bug itu yang gimana sih? Nah, misalnya contohnya ini nih, saya udah masukin tadi ya, pakai halaman yang login tadi. Saya masukin username-nya admin ya, passwordnya juga admin. Terus saya pencet login, lah kok nggak bisa login gitu ya, password salah gitu. Atau username salah itu, padahal udah bener kita masukinnya. Nah itu contohnya bug ya, ternyata di belakangnya itu ada yang apa namanya salah pengecekan ya gitu. Atau misalnya
ketika kita sudah masukin username ya admin gitu, terus passwordnya 1234, kita pencet login, nah ininya ternyata hilang ya, dipencet login ininya ke refresh ya, jadi kosong gitu ya. Nah itu juga bug ya, ya macam-macam. Intinya kalau ada yang nggak sesuai flow, padahal kita ngetesnya udah betul, tapi ternyata outputnya kok nggak sesuai, nah itu berarti masuk kategori yang ini bug ya. Itu harusnya diselesaikan di sini di tahap formative test. Formative test itu adalah pengujian yang dilakukan di awal ya. Jadi sebelum aplikasinya itu dirilis ya gitu. Jadi di awal, jadi misalnya udah jadi satu modul itu langsung dites pakai formatif nggak apa-apa ya gitu. Karena fokusnya adalah mencari error ya, mencari bug supaya bisa langsung dibenerin ya gitu. Nah ini jadi apa namanya itu formative test ya. Nah kalau sumatif itu kalau mau melakukan sumatif test itu kita harus pastikan dulu bahwa aplikasinya itu sudah nggak ada error atau ya errornya sudah sangat-sangat minim sekali ya. Jadi kalau dilakukan apa alurnya sesuai ya pasti outputnya betul. Ya, intinya gitu. Nah, itu baru kita bisa tes pakai sumatif test. Nah sekarang kalau sudah aplikasinya error free ya sudah nggak ada error, terus kemudian kita lakukan sumatif test itu buat ngukur apakah aplikasinya itu apa istilahnya ya usable atau enggak sih, bisa dipakai apa enggak gitu loh. Kayak misalnya tampilan ini ya, ini halaman login gitu kan. Nah, secara fungsional udah oke ya, udah nggak ada error, dipakai bisa gitu loh. Nah, sekarang tinggal ngukur ini aplikasinya itu layak pakai enggak gitu loh. Layak untuk digunakan enggak. Nah, itu ngukurnya pakai yang summative test ya. Gitu. Jadi itu bedanya ya. Kalau formative test itu mencari error ya, testing untuk mencari error ya. Kalau yang summative itu adalah testing untuk menguji ya kebergunaan ya atau kelayakan itu ya aplikasinya itu layak dipakai apa enggak gitu. Nah ada dua cara kalau untuk yang sumatif ya, bisa pakai metode benchmarking sama komparatif ya. Maksudnya gimana? Nah kan tadi kan kita menguji kelayakan sebuah apa namanya eh, antar muka gitu ya. Nah, kan kita kan ngetesnya misalnya nih kita metriknya pakai completion rate, task time, sama task level satisfaction ya. Nah, misalnya kan skornya 0 sampai 100 nih, setelah digabung-gabungin ya, digabungin dikombinasikan. Ya kan kemarin kita belajar ada kita bisa ngombinasiin skor ya supaya dapat nilai akhir. Nah, setelah kita tes ya, setelah kita tes pakai summative test ya, gabungan antara ketiga matriks tadi itu ternyata skornya adalah 70 ya. Nah, skor 70 tuh kesimpulannya layak apa enggak? Nah, itu kan kita bingung juga ya. Kalau 70 itu sebenarnya bagus enggak sih gitu kan. Kadang-kadang kita mungkin bertanya seperti itu. Nah, kita bisa pakai ini benchmark ya. Benchmark itu adalah nilai minimal ya yang sudah ditentukan. Bisa didapat dari panduan, dokumentasi atau kita bisa tentukan sendiri goal-nya ya. Katakanlah misalnya benchmark-nya itu 75 ya. Benchmark-nya 75, ternyata antar muka kita dapat skornya tadi 70. Nah, berarti belum memenuhi standar gitu loh, belum layak gitu karena masih di bawah nilai benchmark. Nah, terus kita coba improve lagi ya tampilannya, kemudian dapat skor 78. Nah, 78 itu kan sudah di atas 75 ya, benchmarknya kan tadi 75 ya. Nah, berarti sudah layak. Gitu. Itu kalau pakai benchmark. Kalau pakai yang komparatif itu kita bandingin sama aplikasi yang sejenis. Misalnya kita bikin e-commerce ya, e-commerce baru gitu kan. Nah, kita bisa bandingin sama misalnya kayak Tokopedia ya atau Shopee atau Blibli gitu ya. Nah, jadi orang itu suruh ngetes apa namanya dua sistem ya. Jadi suruh nyoba pakai aplikasi buatan kita sama coba aplikasi yang sudah ada gitu. Misalnya Tokped tadi ya, Tokopedia. Nah, ternyata setelah nyoba nih, misalnya nyoba login pakai aplikasi kita, itu butuh waktu skornya ya. Setelah di total skornya ya, itu skornya dapat nilai 70 ya. Kemudian kalau di Tokopedia itu skornya 75 ya. Nah, berarti aplikasi kita antar mukanya itu belum sebagus Tokopedia gitu misalnya. Nah, terus kemudian kita coba improve ternyata kita dapat skor lagi ya setelah dites ulang itu 90.
Nah, tadi kan Tokopedia kan 75, ya berarti sudah di atasnya, berarti sudah oke gitu. Nah, itu juga bisa ya. Jadi kita bisa compare dengan aplikasi lain yang sejenis ya. Ya kalau nilainya sudah mirip-mirip ya oke lah gitu. Ya, misalnya tadi Tokopedia 75 ya, terus aplikasi kita 74 ya nggak apa-apa lah gitu. Hampir sama itu kan. Kayak gitu ya. Jadi sudah setara ya dengan Tokopedia misalnya ya. Nah, itu ada dua cara ya, bisa pakai benchmark, bisa pakai yang ini, komparatif atau compare dengan aplikasi yang lain. Gitu. Nah, kemudian itu tentang fase testingnya ya, formatif sama sumatif. Nah, lalu kadang-kadang ada juga yang bertanya berapa jumlah sampelnya yang diperlukan. Gitu. Itu kan pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Apalagi kalau udah ambil skripsi gitu ya, sering ya mahasiswa tanya ke saya ya, bimbingan saya gitu, Pak, saya mau testing kira-kira butuh berapa orang. Nah, itu pertanyaan yang sangat umum ya. Ya memang kita bingung ya, jumlah orangnya tuh harus berapa sih gitu. Kalau saya ngetes ke 3 orang aja gimana itu. Ya apa namanya, itu sebenarnya nggak ada hitungan pastinya ya harus berapa orang ya. Tapi secara prinsip gini, makin banyak itu makin bagus. Ya, itu yang perlu dipegang dulu ya. Intinya makin banyak jumlah responden itu hasilnya akan semakin akurat ya. Tapi kan kita nggak mungkin ngetes sebanyak mungkin ya. Misalnya ke berapa, misalnya 100 orang gitu aja kayaknya kita udah kewalahan ya. Apalagi kalau sendirian ya. Ngetes 100 orang setengah mati ya nyari orangnya ya. Gitu. Paling kita ngetes ke berapa? 20 orang aja udah lumayan capek kok. Apalagi sampai 100 orang gitu kan. Nah, jadi ya intinya sih jumlah sampel yang dibutuhkan tuh adalah jumlah yang minimal ya, tapi sudah cukup akurat itu kan, pengennya kan gitu ya. Kalau terlalu dikit juga nggak bagus ya. Misalnya cuma 5 orang ya pasti hasilnya nggak akurat ya. Terus harus berapa itu kan? Ya kan kita pengennya seminimal mungkin tapi hasilnya sudah cukup akurat ya. Nah, untuk yang sampel sendiri nanti ada materinya ya, minggu depan kalau nggak salah kita akan mencoba menghitung sampel yang diperlukan gitu. Tapi sebetulnya hal terpenting ya sebelum menghitung banyak sampel itu adalah ini, representatif ya, representatif. Jadi oke lah misalnya kita tahu sampelnya butuhnya 50 orang ya, atau kebanyakan mungkin 20 orang aja ya. Kita tahu oh sampelnya cuma butuh 20 orang, oh, gampang lah gitu. Saya punya kenalan nih 20 orang, bisa saya mintain datanya. Nah, ini permasalahan berikutnya ya. Permasalahan berikutnya adalah apakah sampel yang kita pilih itu sudah representatif atau belum, ya, sudah mewakili populasi atau belum, ya. Jadi kan, anu ya, milih sampel itu kan juga hati-hati, ya. Memang jumlah sampelnya kita butuh 20. Nah, tapi kita harus cara milihnya itu juga harus benar gitu loh. Misalnya nih, saya apa namanya, saya ngetes ke di apa namanya di kampus kita itu ya. Di kampus kita saya kasih soal matematika gitu, soal matematika. Nah, kemudian eh, ternyata saya ambilnya kan nggak mungkin ngetes ke semua mahasiswa ya, karena mahasiswanya kan banyak banget ya. Informatika sendiri mahasiswanya ada totalnya ya, semua angkatan itu ada sekitar 600 atau 700 ya. Jadi kalau ngetes ke semuanya nggak mungkin ya, pasti saya kewalahan. Jadi saya hanya ambil sampel aja ya, ngambil sampel doang. Jadi saya misalnya ngambil sampel berapa? 20 mahasiswa gitu kan. 20 mahasiswa saya tes gitu kan. Nah, setelah saya tes ya, ternyata rata-rata skornya cuma 20, 20 dari 100 ya. Nah, apakah dengan begitu saya bisa menyimpulkan wah ini kok mahasiswanya ini anu ya, kok nggak ada yang pinter gitu ya. Skornya cuma 20 dari 100 gitu. Nah, itu dia masalahnya ya. Jadi milih sampel tuh harus hati-hati juga. Jadi apakah sampel yang kita pilih itu sudah merata ya, tingkat randomness-nya itu rata, atau memang kebetulan kita ngambil yang memang kurang pinter gitu misalnya ya. Kemudian saya ngetes lagi ya, saya tes lagi, ambil ambil berapa, 20 lagi gitu ya. Oh, ternyata skornya tinggi ya. Sekarang skornya 99 itu dari 100 ya rata-ratanya gitu kan.
Nah, berarti saya bisa simpulkan apakah semuanya pinter gitu kan? Ya enggak juga gitu loh. Kebetulan aja yang diambil pintar semua. Nah, kayak gitu ya. Ketika kalian ngetes, ya itu juga hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah kalian tuh milih sampelnya itu udah rata atau belum sih gitu loh. Jangan-jangan sampel yang dipilih itu bagus-bagus semua atau jelek-jelek semua ya, atau gimana gitu loh. Nah, itu harus diperhatikan juga ya. Itu namanya representativeness ya. Jadi sampelnya itu pastikan sudah mewakili populasi yang dituju ya. Ya sama lah kalau kayak kita bikin aplikasi ya, kita mau testing gitu ya. Tapi kita ngetesnya hanya ke teman-teman kita aja gitu ya. Teman-teman kalian itu sama mahasiswa gitu ya. Ya kebetulan hasilnya jelek ya, katakanlah begitu. Karena mungkin anak muda itu sukanya seleranya agak berbeda gitu ya. Nah, mestinya kalian harus ngetes ke varian umur yang lain, misalnya ke orang kantoran, orang yang sudah bekerja, ya kayak gitu. Mungkin menurut mereka hasilnya ya baik-baik saja gitu loh. Nah, itu contohnya seperti itu, ya. Jadi kalau ngetes itu ya pastikan respondennya sudah mewakili populasi, ya. Ini yang penting, gitu. Jangan hanya karena wah ini kenalan saya ada nih gitu. Nah, tapi kalau kenalannya nggak bisa memenuhi populasi ya percuma. Gitu. Ini yang paling kelihatan tuh kalau itu loh, pemilihan pemilu itu ya, pemilihan presiden itu ya. Kan ada dua calon misalnya A sama B gitu ya. Nah, kan kalau pemilihan presiden itu biasanya ada quick count itu kan. Nah, quick count itu ada stasiun TV itu yang nampilin itu yang A lebih unggul ya, calon A lebih unggul, tapi ada juga stasiun TV yang nampilin calon B lebih unggul. Nah, itu kan aneh ya. Kok bisa itu loh. Itu berarti dia ini pemilihan sampelnya keliru ya. Salah satu pasti ada yang keliru ya, pemilihan sampelnya. Jadi representativeness-nya kok jelek gitu. Kok bisa ya yang satu eh, calon A lebih unggul ya, stasiun TV yang pertama calon A lebih unggul, tapi stasiun TV yang kedua calon B lebih unggul, kan aneh tuh. Padahal mereka quick count itu jumlahnya nggak sedikit loh sampelnya. Jadi minimal sekian ribu lah, sekian ribu orang itu harusnya sudah cukup mewakili eh, hasil yang aktual ya. Kalau menurut saya ya. Jadi hasil yang aktual, hasil yang sebetulnya itu harusnya sudah bisa terwakili dari 1.000 orang, ya. 1.000 dari berapa? Penduduk kita mungkin yang ikut pemilu sekitar 100-an juta ya, sekitar 150 juta mungkin, ya, atau 200 juta, ya. 200 juta orang harusnya sudah bisa terwakili dari ribuan, ya, mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 kalau nggak salah, ya, pengambilan sampel pertama. Nah, tapi kalau sampai ada dua lembaga yang hasilnya berbeda, ya, yang satu kok bisa calon A lebih unggul, yang satu calon B lebih unggul, nah itu berarti ada salah satu yang ngaco caranya, gitu. Harusnya sih nggak jauh beda ya, paling ya beda 1 atau berapa ya, 5% lah paling banyak ya, kalau caranya betul. Ya. Nah itu intinya dari representativeness. Jadi sampel yang diambil itu harus mampu mewakili populasi gitu, jangan hanya condong ke satu nilai aja. Ya, bagus-bagus doang atau jelek-jelek doang itu. Kalau bisa rata itu, ada yang bagus ada yang jelek ya. Nah, untuk pemilihan sampel itu sebenarnya ada 3 cara ya. Ada yang simple ya, random sampling, ini benar-benar kita milih tuh nggak tutup mata lah istilahnya ya. Tutup mata maksudnya gimana ya, misalnya kalian pergi ke tempat umum ya, tempat publik gitu ya, kalau kayak mall gitu ya, terus kalian setiap ada orang yang lewat kalian kasih kuesioner, kalian suruh isi. Nah itu namanya simple random sampling ya. Benar-benar kalian eh, apa ya, benar-benar tutup mata gitu loh, pokoknya sembarang orang lewat eh, kalian kasih kuesioner misalnya ya. Nah ini apa namanya, kelebihannya pasti tidak ada bias ya, karena benar-benar kita kan objektif ya, kita nggak kenal orangnya gitu, orangnya orang asing ya, kita tes jadi pasti nggak ada bias. Bias itu maksudnya gimana sih? Nah, yang namanya bias itu kalau misalnya kita kenal dengan orangnya ya, misalnya kalian ngetes ke teman kalian gitu kan, nah teman kalian tuh kalau mau ngomong yang jelek-jelek itu pasti sungkan ya. Jadi kalau mau ngisi hasilnya yang jelek-jelek itu pasti kan agak gimana gitu kan, nggak enak gitu ya, sungkan gitu. Nah itu namanya bias. Tapi kalau sama orang asing, ya orang yang nggak dikenal, nah orang asing itu cenderung lebih objektif. Ya kalau ngomong, kalau memang jelek ya ngomongnya jelek gitu.
Nah, kemudian karena ya ini dipilihnya pakai metode probabilitas ya. Pokoknya sampelnya kita ambil di mall. Di mall itu pengunjungnya adalah anak kecil sampai orang gede. Ya, kita bisa buat ini ya, generalisasi ya. Karena memang benar-benar orangnya umum dan randomness-nya bagus ya. Gitu. Nah, cuma kekurangannya ini ya, cuman bisa dilakukan kalau kita punya daftar lengkap populasi ya. Jadi misalnya pengunjung mall itu eh, orang dari mana aja, yang karakteristiknya bagaimana. Nah, itu kita harus tahu dulu ya. Kayak gitu. Kalau misalnya sangat-sangat random dan kita nggak tahu, ya mendingan jangan ya. Gitu. Nah, mall itu sebenarnya termasuk yang sangat random. Jadi apa ya, agak susah sebetulnya ya kalau kita sistemnya agak spesifik ya. Mungkin tempat publik yang lebih 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 spesifik itu misalnya kayak kampus itu kan jelas ya isinya mahasiswa ya. Mahasiswa tuh range umurnya jelas ya. Umurnya pasti sekian sampai sekian itu ya. Nggak ada mahasiswa umur berapa 50 kecuali mahasiswa pasca sarjana ya. Kayak gitu. Nah, kalau rata-rata kan paling umurnya berapa 17 sampai 25 kan paling kan antara rentang itu gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ya kalau bisa sih kalau mau beneran yang simple random sampling itu kalian harus tahu dulu populasinya tuh di situ tuh siapa aja sih gitu loh, orang-orang dengan karakteristik yang bagaimana itu harus tahu ya. Oke, itu cara yang pertama ya, random sampling ya di tempat umum gitu. Nah, yang kedua adalah stratified sampling. Ini adalah pengujian ya. Sebenarnya agak mirip dengan yang random sampling, cuman ini kita tentukan kategorinya gitu, kelompok tertentu ya. Misalnya kita hanya kita ngetes ada dua kelompok ya, kelompok pria dan wanita itu ya berdasarkan jenis kelamin ya. Itu misalnya. Sebenarnya ini sama kayak random sampling, cuma nanti datanya kita pisahin ya. Jadi ketika kita ngetes dapat cowok gitu misalnya ya kita kelompokin sendiri ya. Terus kita ngetes dapat yang cewek juga kita kelompokin sendiri ya. Gitu. Jadi sebenarnya dia sama dengan random sampling ya, cuman ada kategorinya ya, tinggal dibagi-bagi aja ya. Ya kekurangannya juga sama, kita harus tahu dulu karakteristik populasinya. Gitu. Jadi ini sebenarnya sama kayak yang random sampling, hanya kita kategorikan. Nah, yang terakhir adalah yang ini purposive sampling ya. Kalau purposive sampling itu kita yang pilih orangnya gitu loh. Jadi memang kebanyakan kalau di sini kasusnya kita itu kenal sama orangnya gitu. Kita sudah kenal, kita pilih ya. Misalnya kalau kalian pakai teman kalian sebagai responden ya, nah itu sebenarnya masuknya ke purposive sampling ya. Jadi kalau kalian minta tolong gitu ke teman kalian ya buat testing itu ya ini masuknya kategori yang purposive sampling gitu. Nah, purposive sampling itu sebenarnya bagus kalau misalnya untuk penelitian yang kualitatif ya. Kualitatif jadi pendekatannya bukan pakai ngisi kuesioner itu enggak ya, tapi lebih ke kayak semacam wawancara sih sebetulnya ya testingnya. Jadi benar-benar dipandu gitu ya. Itu cocok. Ya. Cuman ya ini ada bias tadi ya, karena kita memandu orangnya dan ya mungkin orangnya juga agak sungkan gitu ya. Jadi kadang ngomongnya nggak jujur aja gitu. Dan ini subjektivitas ya gitu. Nah ini jenis-jenisnya purposive sampling ya. Ya ini bisa dibaca sendiri aja ya, tidak terlalu penting ya. Dilihat aja kalau maximum variation itu yang seperti apa, yang homogen yang seperti apa ya, typical case, extreme case ya, total population ya gitu. Tapi semuanya kita pilih sendiri ya, bukan terus random orang lewat itu enggak ya. Karena kita harus tahu dulu orangnya sampai detail ya. Kalau orang random kan kita nggak tahu namanya siapa, umurnya berapa kan kita nggak tahu ya, pendidikannya apa ya. Itu nanti maksudnya random sampling. Tapi kalau yang purposive itu kita harus tahu dulu orangnya. Memang kita sudah kenal ya. Gitu. Nah, ini bagaimana menentukan sampel yang dari kelompok yang berbeda-beda ya. Apakah ada perbedaan yang penting? Nah, itu juga harus ditentukan. Ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngetes aplikasi itu kayak tadi misalnya ya, aplikasi marketplace itu kan. Itu kan penggunanya bisa semua orang ya. Nah, apakah kalian waktu ngetes mau dibedain antara orang yang masih
muda ya pelajar itu misalnya ya, terus orang yang sudah bekerja atau orang yang sudah pensiun itu mau dibedain nggak itu loh, atau dicampur aja. Nah itu yang pertama. Terus kedua, apakah ada potensi hubungan ya antar kelompok gitu. Potensi hubungan tuh ya maksudnya makin tua umurnya itu pasti hasilnya makin jelek. Nah itu ada korelasinya gitu ya. Jadi ternyata umur itu berpengaruh terhadap penggunaan sistem gitu ya. Terus apakah variabel tiap kelompok itu berbeda ya? Ya kadang ada beberapa sistem yang memang eh, tiap kelompok tuh yang dites tuh lain gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngetes kecepatan tapi yang dites itu lansia ya percuma, pasti lambat semua gitu kan. Ya mungkin kita bisa abaikan misalnya ya. Nah, terus sama ini yang terakhir biaya ya. Biaya yang biayanya kan pasti besar ya. Itu harus dihitung juga gitu. Oke, nah tadi untuk yang apa namanya purposive sampling tadi, yang pakai milih tadi itu eh, yang tadi saya bilang ya di Pandu itu adalah pengukuran secara moderate, ya moderated itu didampingi ya, tapi kalau yang tidak didampingi namanya unmoderated ya, gitu. Itu cara mengumpulkan data ya. Oke, terus ini contoh matriksnya ya, completion rate. Ya, ini beberapa contoh completion rate itu eh, ngitung apa keberhasilan ya, keberhasilan sukses atau gagal ya ketika melakukan testing. Misalnya suruh login gitu ya. Oh ternyata yang 5 orang berhasil, 5 orang gagal ya berarti eh, sukses rate-nya 50% gitu. Oke, kemudian nah ini contohnya ya. Kalau yang dikasih oh ini anu ding, ini error ding. Beda sama yang di atas tadi ya. Ini ngitung error. Jadi misalnya ada 6 user, user satu ternyata menemui error problem satu, terus problem 2 3 ya. Dia nemu 3 problem, user 2 nemu 2 problem ya. Terus masing-masing problem ini bisa dihitung ke kanan ya. Ternyata problem yang paling sering dijumpai adalah problem 3 ya. Proporsinya 1 atau 100% ya. Gitu. Ini juga bisa. Ya, ini matrix error ya, error rate gitu. Terus task time apa namanya? Itu ngitung waktu ya. Error tadi sebenarnya sama yang ini sama ya, sama problem ini ya. Cuman error ini bisa lebih luas sebetulnya ya. Kalau yang ini kan udah dibikin spesifik ya problemnya apa aja. Misalnya username sama passwordnya salah. Terus yang kedua tidak melihat tombol login dan seterusnya ya. Kalau error yang di sini itu lebih ke apa ya? Ngitung ini lebih luas ya, bisa ngitung apapun ya. Misalnya kayak jumlah jumlah klik ya, jumlah klik pada mouse itu harusnya kalau untuk login itu hanya butuh 3 kali klik aja. Misalnya klik yang pertama klik username, terus klik yang kedua ngeklik password, klik yang ketiga adalah ngeklik login. Nah ternyata dia butuh ngeklik 10 kali gitu misalnya ya, padahal minimal hanya 3. Berarti kan yang 7 kan sebenarnya error ya. Yang 7 kali klik itu kan sebenarnya harusnya nggak perlu, ya itu bisa dianggap sebagai error ya. Contohnya begitu. Kalau yang satisfaction ini pakai kuesioner ya, tingkat kepuasan ya. Terus kemudian kalau sudah semua bisa digabungin ya, combined score ya. Nah, terus ada juga metode testing itu namanya A/B testing ya. A/B testing. Jadi kalau kita punya apa namanya? Ini kalau kita mau ngetes ada dua macam ini sih, dua macam desain atau dua macam antar muka ya. Nah, respondennya kita bagi jadi dua, ada yang ngerjain apa pakai antar muka yang pertama, ada yang pakai antar muka yang kedua. Nah, hasilnya terus gimana? Gitu ya. Ada dua opsi desain ya. Itu namanya A/B testing. Gitu. Kadang-kadang kalau kita bikin desain kan kita ada bikin lebih dari satu macam ya, ada dua macam gitu. Kita sendiri bingung kita mau pakai yang mana. Nah, dites aja pakai A/B testing ya. Ada dua kelompok user, suruh ngetes masing-masing terus di compare hasilnya ya. Gitu. Terus ini ya ini Likert scale biasanya dipakai untuk kuesioner ya.
sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini kalian pasti sudah sering ketemu ya. Terus yang ini kayaknya udah pernah dibahas semua ya. Jadi saya skip aja ya. Oke, masih ada satu subbab lagi ya. Ya, berikutnya adalah ini ya, seberapa akurat ya estimasi kita ya. Jadi kan kalau kita ngetes kan kita dapat skor akhir ya. Nah, skor akhir tuh akurat nggak sih? Jadi kalau misalnya skornya tuh katakanlah tadi ya 70 dari 100 itu sebenarnya 70 tuh beneran 70 enggak gitu. Jangan-jangan lebih jelek dari itu ya. Nah, itu. Makanya metode kita nggak boleh salah ya. Metodenya nggak boleh salah. Gitu. Semuanya harus tepat ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa ilmu yang harus digunakan. Yang pertama adalah kemampuan untuk analisis data ya. Ngumpulin dan nampilin data itu juga penting ya. Terus kemudian probabilitas ya sama ilmu statistik ya gitu. Ini kayak ketimpa ya ini ya. Ini kayaknya karena pakai animasi ya dari PowerPoint dikonvert ke sini, jadi ini ketimpa ya. Nah ya intinya gini, ini masih kelihatan ya, ini kan data pria dan wanita ya, data berat badan ini ya. Jadi data berat badan pria, ini data berat badan wanita ya. Terus kemudian kalau kita dikasih data seperti ini dan kita suruh menganalisa ya, kalau pakai statistik tuh paling gampang kan ngitung rata-rata ya. Nah, ngitung rata-rata tuh juga ada 3 cara kan. Bisa ada pakai mean, median, sama modus kan. Ada 3 cara. Nah, terus yang paling 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 akurat yang mana? Nah, itu tergantung data kita ya. Kita harus pinter-pinter juga milih metodenya. Karena gini, misalnya nih saya apa namanya? Saya pakai Excel aja. Kalau misalnya saya punya data umur gitu ya, rata-rata umur di sebuah apa namanya kantor, misalnya di kantor ada 5 orang pekerja gitu ya, umurnya rata-rata yang pertama adalah berapa 20 tahun, yang kedua 22, yang ketiga 55, terus ada 51 sama 52 ya. Kalau saya tanya rata-rata umurnya berapa gitu kan, nah paling gampang kan ya tinggal pakai ini ya. Paling gampang kan pakai ini, terus nah ketemu umurnya rata-ratanya 40. Nah, ini rata-ratanya 40. Kalau saya tanya, bener nggak rata-ratanya 40? Nah, sekarang kalau kita balik lagi lihat ke sini, mana karyawan yang umurnya 40 tahun? Kan nggak ada, gitu kan? Nah, padahal kita ngitung rata-rata hasilnya 40. Di sini nggak ada satupun karyawan yang umurnya sekitar 40 tahun, ya nggak ada. Ya, nah berarti kan cara kita salah nih. Kalau kita ngitungnya pakai min, ya min itu kan semua dijumlahkan terus dibagi sejumlah orangnya kan. Ini dijumlah terus dibagi 5, itu kan namanya min. Ya. Nah berarti kita caranya salah kalau pakai min gitu ya. Nah kalau kayak gini itu kalau saya bilang paling tepat adalah pakai median. Ya. Median itu adalah datanya diurutin dulu, ya diurutin dulu, ya seperti ini. Nah terus diambil yang tengahnya. Nah tengahnya kan yang ini, ya berarti rata-ratanya ada 51. Ya, gitu. Nah, kalau ini baru benar ya, karena memang kebanyakan karyawan ya, rata-rata karyawan tuh umurnya sekitar 51. Ya, benar kan? Ada yang 52, ada yang 55. Berarti kan nggak salah kalau saya bilang rata-ratanya 51. Nah, itu. Berarti cocoknya pakai median. Nah, ini juga nggak boleh keliru ya kalian. Kalau mau ngitung nilai rata-rata, caranya gimana gitu ya. Karena kalau pakai min itu takutnya ada outlier ya. Kalau ada outlier itu hasilnya jadi kacau ya. Kayak ini misalnya juga sama ya, ada angka 3, 5, 7, 7 sama 38. Nah, kalau di rata-rata ini hasilnya pasti sekitar belasan ya. Kan jadi kacau ya. Nah, ini cocoknya pakai median ya. Ambil yang tengah gitu. Nah, sementara kalau min itu hanya cocok kalau misalnya data kita tuh terdistribusi normal ya. Kalau distribusinya nggak normal, ya jangan pakai min ya. Pakailah median gitu. Distribusi normal tuh bentuknya kayak gunung yang simetris itu loh. Normal distribution. Nah, ini gunungnya tuh simetris ya gitu. Nah, kalau pakai min itu pasti ketemunya di tengah. Nah, ini populasi tertinggi gitu.
Nah, kalau kayak yang hijau nih, yang hijau kan nggak simetris ya, dia agak di kiri gitu ya. Nah, ini tidak terdistribusi normal ya. Contohnya gitu, tidak balance. Nah, kalau contohnya kayak yang hijau tadi, ya cocoknya pakai eh, median ya. Ya ini contohnya kayak yang orange atau yang ungu, ini kan nggak pas tengah itu yang nggak simetris ya. Ini cocoknya pakai median. Ya ini juga sama. Kalau pakai median dapat di sini. Ya. Tapi kalau pakai min dapatnya yang di sini. Ya gitu. Mana tadi? Nah, terus ada juga caranya pakai ini geometric min. Ya, geometric min itu eh, berguna kalau kita punya lebih dari satu parameter. Ya, kalau cuma satu parameter kan kayak misalnya ini ya umur doang ya atau berat badan doang itu kan satu satu parameter doang. Nah kalau misalnya ada dua parameter umur dan berat badan dan kita pengen dua-duanya itu berkorelasi, nah kita bisa pakai geometric mean ya gitu. Dikaliin aja semua semua apa parameternya terus diakar ya. Diakar sejumlah parameter ya. Kayak gitu. Oke, ini data spread itu sebaran data, hitungnya bisa pakai varian atau standar deviasi, ya. Ini udah diajarin di statistik harusnya, ya. Nah, ini nanti kegunaannya adalah untuk menghitung confidence interval, ya. Cuman kita nggak bahas secara spesifik di pertemuan ini, ya. Di pertemuan berikutnya, ya. Gitu. Intinya confidence interval itu adalah menghitung tingkat kepercayaan diri terhadap datanya, ya. Kan data kita itu kan nggak mungkin 100% akurat ya. Kalau ketemu rata-rata skor 70 misalnya dari 10 orang sampel. Nah, kalau kita tes ulang ya ke 20 orang sampel apakah hasilnya masih 70? Nah, itu kan pasti bergeser ya. Nah, gesernya seberapa jauh ya. Nah, itu namanya confidence interval ya. Kalau ketemu confidence intervalnya itu 1%, berarti data kita tuh bisa geser naik ke atas 1% atau turun ke bawah 1% ya. Contohnya gitu. Oke, ya sudah habis ya. Itu aja untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Adakah yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, siap. Ya, kalau nggak ada, ya saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Eh, Ya sudah, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Si Pak.